baru akan dikenakan kepada 91 SPBU yang tidak sesuai standar dalam pengoperasian atau penyaluran solar bersubsidi. Brigadir NP ini sudah benar-benar sudah menjalani hukuman dari kepolisian. Dari kepolisian. Ya. Apa kabar viewers JPNN.com, balik lagi bersama kami. Ini adalah hal yang cerah. Tentu saja hari yang Tanpa cerah mendung. bersama kami Sergi. Dan saya Tika. Hanya di reaction JPNN.com ada cerita di balik. Di balik berita, seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler di JPNN.com dalam satu pekan ini, ya kan? Viral-viral semua beritanya ya. Viral dan ramai di media sosial, Salah di satunya itu? JPNN juga banyak yang baca ya, dan salah satunya ini saya bacakan 2 highlight aja ya, Oke. biar nanti yang ketiganya pada penisirin. Penasaran maksudnya ya. Salah satunya ada berita yang heboh, yang mahasiswa dibanting oleh polisi kemarin di Tangerang ya. Berita semua JPNN.com heboh semua. Nggak heboh, bukan JPNN berarti ya. Dan yang kedua ada yang soal lagi-lagi Bu Risma ngamuk. Oke. Kalau Ini. nggak ngamuk nggak Risma. Oke, ini dia selengkapnya hanya di di reaction reaction JPNN.com. Tentu saja berita kelima saya yang bacakan. Izin Silakan. ya? Boleh. Berita kelima ini sangat-sangat viral dan menggemparkan sosial media. Sesempat beberapa hari kemarin ya. Ada headline seperti ini. Usai demo mahasiswa, Bu Risma bilang seperti ini, saya akan mundur. Wow, mengejutkan sekali judulnya. Jadi ceritanya Bu Risma ini ada kunjungan kerja di Lombok. Di Lombok. Menteri Sosial Bu Risma ini datang ke Lombok, tiba-tiba dihadang sama 3 kalau nggak salah di videonya. 3 mahasiswa ya. 3 mahasiswa teriak-teriak macam-macam. Aku sempat lihat itu videonya. Jadi kayak pas Bu Risma lagi ngumpul-ngumpul kayaknya mau ngecek data ya penerima bansos begitu. Anda ngeliatnya di mana nih? Di media sosial dong. Bukan di JPNN. Di JPNN juga ada. Tapi kan waktu itu rame dulu di medsos kan. Habis itu ada mahasiswa meluncur dengan cepat lari gitu, benar. maki-maki Bu Risma. Terus dihadang sama polisi Aparat, sana. Nah, kebetulan Apa perlu kita peragakan? jadi di depan pendamping penerima manfaat bantuan sosial, Bu Risma menyatakan dirinya siap mundur jika nggak mampu kerja dengan benar katanya. Jadi waktu itu si mahasiswa ini mempertanyakan ya, ada istilahnya warga miskin di sini tapi kenapa nggak dibantu, tolong Bu bantuannya gitu. Terus kemudian kan Bu Risma, mana datamu gitu kan. Terus dengan polisi data apaan? Iya, data apaan Bu, di sana Bu banyak ya. Kalau kita menghadap ke pemerintahan kan seharusnya sudah punya data, kemudian tinggal eksekusi cus gitu ya nggak sih? Kalau menurut aku sih ya. Jadi level Ya, wajar. apa namanya nama harum mahasiswa ini jadi jelek ya. Dengan waktu itu. begitu-gitulah maksudnya. Tapi kan waktu itu alhamdulillah Bu Rismanya di protokolnya ketat banget, terus tuh bicara pelan-pelan. Jangan ngotot. Gitu loh. Terus gitu. dia bilang Anda jangan fitnah. Pokoknya intinya mahasiswa itu bilang Bu Risma ini datang ke tempat supplier bantuan sosial itu kan. Terus Bu Risma bilang, ini bukan level saya untuk nanganin ini, saya nggak tahu apa kalau ini tempat supplier gitu. Saya hanya ikutin kerja tugasnya seperti ini gitu. Kalau aku ingatnya gini, saya ini menteri nggak ngurusin hal-hal kecil kayak gini gitu. Cuman seperti biasa netizen kan selalu berkomentar banyak banget gitu kan. Kebanyakan mereka ada yang mendukung Bu Risma, tapi ada juga yang nggak banyak sih yang iniin mahasiswa. Mungkin terlalu yang mahasiswa yang masih menggebu-gebu, masih muda gitu loh. Jadi tuh masih kritis lah Ya, untuk bisa juga orang dibayar untuk jadi mahasiswa. bisa jadi gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus abis dari demo itu, Bu Risma langsung bilangin ke perwakilan penerima manfaat. Dia bilang, Anda ini harus punya banyak pendirian gitu, nggak boleh ikut A ikut B gitu. Anda harus di jalan yang benar. Kata Bu Risma seperti itu. Iya, Tapi jadi kalau misalnya memang Anda tidak kuat, Anda tidak merasa tidak bisa benar, mulai sekarang Anda mundur gitu. Kayak saya nih, kalau saya dibilang nggak benar, saya mundur sekarang. Iya, jadi tahu diri duluan ya kalau misalkan gitu. Oke, ini ada komentar nih Sergi. Ada dari Sela Kenuri. Bilangnya gini, jangan mundur Bu Risma, masih banyak pekerjaan yang belum Ibu selesaikan. Tetap semangat bekerja untuk rakyat ya Bu Risma. Siap. Oke, Gimana ya pendapat mendukung. kamu dengan berita ini? Kalau aku sih emang sebenarnya di Kemensos itu kan kemarin yang pas bukan gosip sih ya, kabar berdasarkan berita yang beredar di JPNN itu data penerima manfaat dari Menteri Sosial itu berantakan. Banyak yang seharusnya berhak tapi tidak mendapatkan bantuan, banyak yang seharusnya
tidak berhak tapi malah mendapatkan bantuan. Nah, ini Bu Risma itu ingin memperbaiki pertama datanya dulu nih. Iya, karena kan setiap tahun itu kan ekonomi orang berubah-berubah. Yang tadinya berhak menerima manfaat, kemudian dia sudah kaya nih tahun ini. Tiba-tiba ya. Jadi tidak perlu mendapatkan bantuan lagi. Gitu sih Sergi. Mukamu agak sedikit kusam. Oh iya, jadi berbeda sekali ya. Ini ada beda banget ya. Iya. Dari Syarita Beauty. Aku melakukan hal-hal yang tidak biasa aku lakukan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi tuh tadi aku sebelum make up nih, muka aku pakai spraynya Sarita. Face shooting spray. Iya, ini tuh fungsinya banyak banget, bisa untuk menyegarkan, melembabkan, bahkan bisa membuat kulit itu anti ruam kalau kamu kelamaan pakai masker. Nah, itu dia. Iya. Maksudnya seperti itu. Nih, Jadi kan kadang juga aku naik motor, kendaraan umum debu semua nih ya. Yeah. Terus habis mulai dari kendaraan motor pakai masker itu kayak lembab. Ini gitu. bener-bener enak banget, abis itu udah gitu lah. Ya, jadi tidak perlu fresh, gitu ekstra apa tuh namanya, bersihin muka gitu-gitu sih, menyegarkan. Oke. Kalau mau beli tinggal ada di sosial medianya Sarita Beauty ya. Oke. Lanjut berita terpopuler Cash close keempat. Oke, tadi kita sudah bahas tentang Bu Risma. Sekarang ini bahas tentang yang viral banget. Polisi mencoba jadi Smackdown. Atlet Smackdown. Iya. Itu kan olahraga dari luar negeri, dari negara mana ya lupa saya. Ya, Amerika. Amerika yang banting-banting. Iya. Tapi seru tuh kalau buat orang-orang yang punya dendam atau gimana. Tapi ini Berarti polisi punya dendam? ya enggak kan, tetapi jika Ya, pokoknya gitu lah. Headline-nya seperti ini. Begini nasib polisi yang dibanting mahasiswa di Tangerang. Oke. Jadi Mabes Polri dan Polda Banten mengungkapkan nasib Brigadir NP yang menjadi terduga pelaku pembantingan mahasiswa pendemo gitu, waktu pada itu saat di Banten. di Banten waktu Pemkab Banten ya, waktu peringatan hari ulang tahun Banten. Ya, pokoknya kayak kita waktu zaman kecil saya dulu gitu sama kameramen pasti pernah lah Mas Mono. Bahkan anaknya juga di Smackdown dulu. Apa lagi? Enggak. Jadi Kamu fitnah. gitu. Kan dia sayang sama anaknya. Maksudnya tiba-tiba nih mahasiswa lari-lari ditepuk, buatin gitu kan sangat-sangat brutal ya. Pada saat itu polisi itu. Nah, terusan Tapi mungkin juga terdesak kali ya, karena kan banyak mahasiswa untuk mengamankan banyak mahasiswa kalah pasukan gitu loh. Terus emang gimana sekarang ya, kondisinya? jadi sekarang ini Brigadir NP ini pengen ditindak dengan tegas, bisa jadi dipidanakan atau dan lain-lain. Tapi intinya Brigadir NP ini sudah benar-benar sudah menjalani hukuman dari kepolisian. Ya. Jadi buat netizen yang bertanya kan banyak ya, kemarin saya ngikutin itu harus tangkap atau tindak tegas polisi yang membanting mahasiswa dan lain-lain gitu. Tapi mahasiswanya juga sudah membuat klarifikasi ya waktu itu ya. Waktu itu saling minta maaf lah, udah peluk-pelukan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian mahasiswanya mengeluh palanya sakit. Ya. Terus balik lagi di visum lagi. Oke, semoga belum keluar hasilnya. Iya, semoga hasilnya tidak apa-apa. Ya, menurut Pak Sinto selaku Mapolres di sana gitu, aksi Brigadir NP ini membanting seorang pendemo yang kemarin itu jelas menyalahi aturan dan penanganan demonstrasi. Tidak sesuai SOP ya. Sesuai dengan SOP gitu. Dan ada pasalnya. Berapa tuh ancamannya? Ancamannya belum ada ancamannya, cuman pasal itu nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pasal 4 huruf A dan pasal 4 huruf B. Jadi polisi punya standar sendiri ya SOP-nya untuk mengamankan demo mahasiswa itu, mungkin ada batasan-batasannya lah ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aparat untuk menangani para demonstran gitu. Nah, kecuali demonstrannya membawa senjata atau melakukan penyerangan kepada demonstran. Saya tidak terbayangkan. Itu seru banget. Nah, ini si Arif ini berkomentar nih ya. Mas Arif, kasus polisi men-smackdown mahasiswa jadi menghilangkan esensial tujuan demo itu. Demo itu sebenarnya bertujuan untuk protes kinerja Pemda Kabupaten Tangerang. Nah, warga yang berdomisili di Kabupaten Tangerang merasakan bagaimana carut-marutnya kinerja Pemda Kabupaten Tangerang. Contoh, dia memberi contoh. Wacana flyover stasiun Cisauk yang wacananya 5 tahun lalu sampai sekarang mandek sehingga kemacetan di stasiun Cisauk bisa lebih dari 1 km. Oke. Kemudian ada Jalan Raya 8 Cisauk depan SBJ pengecoran tidak selesai. Jadi kolam ikan deh habis hujan.
bau sampah di TPA Serpong dan lain-lain. Oh, Ini jadi komentarnya paling keren selama nah saya ini biasa. disebutkan data. Data, Mungkin juga mereka demo seanarkis itu juga punya alasan ya. Tadi disebutin sama Mas Arief ada beberapa pekerjaan Pemkab Tangerang yang belum selesai gitu. Keren ya. Keren. Ya, makasih juga buat Mas Yudi ya. Terima kasih Mas Arief, terima kasih timnya sudah Oke. nge-capture komen yang terbaik. Semoga bisa close. menjadi koreksi. Berita terpopuler ketiga di jpnn.com yakni berjudul Mike Dhani menghina Habib Rizik. Arie Untung pun berkomentar begini. Jadi kemarin kita masih ramai sekali media sosial. Ada beredar video dari seorang komika bernama Mike Dhani yang dia menghina Habib Rizik. Katanya, Habib Rizik gitu kan. Itu ramai banget di komen di ini sama netizen. Iya, Habib Rizik. Nah, habis itu apa namanya pun sempat menjadi trending ya di Twitter itu. Frontal lah dia lah. Hashtagnya gini, tangkap Mike Dhani karena dinilai telah menghina ulama. Kemudian nggak lama habis itu Mike Dhani membuat klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Jadi kan kemarin saya dengerin nih ya klarifikasinya Mike Dhani itu Sambil nangis ya? sambil kalau saya melihatnya sih lebih ke menyesali semua perbuatannya sambil membacakan ayat-ayat. Ada diplomatis sekali. Iya, ayat suci Al-Quran begitu. Intinya saya menyesal, saya sudah lepas kendali, saya Dibawa alkohol ya. kurang tahu deh itu kalau dibawa alkohol ya. Dan itu dikomentarin beberapa artis juga komentar, tapi salah satunya nih di sini ada Arie Untung. Dia bilang begini. Apapun termasuk yang menyayangkan sampai ada kejadian video itu. Jadi Arie Untung sayang banget ya nama Mike Dhani itu jadi tercoreng gara-gara menghina seorang ulama begitu kan. Dan kan tahu sendiri masanya Habib Rizik kan juga banyak, pasti tidak hanya Habib Rizik yang mungkin tidak terima dengan hal ini. Ya kita menghina sesama manusia aja nggak boleh, menghina ulama. Iya sih. Itulah poinnya sebenarnya ya. Tapi Mike Dhani sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Minta maaf. Oke, kita baca komentar. Oke. Dari komentarnya namanya Ibu Siti. Ya, Mas Arie Untung semangat, biarkan mereka. Tadi udah dipuji-puji, komentarnya bagus. Ya, Mas Arie Untung semangat. Biarkanlah mereka. Ya sudah mungkin seperti itu ya. maksudnya dia adalah mengembalikan semuanya kepada masyarakat, Ya kan. Arie Ini kan Untung urusannya Habib Rizik dan si Mike Dhani. Emang Semoga Arie Untung siapa sih? artis. Dia kan suaminya Fenita Arie. Iya. Ya kan yang Artis yang hijrah itu. ya itu. Siap. Oke. Semoga cukup cepat selesai ya masalahnya ya. Amin. Alright. Berita terpopuler kedua. Udah kedua aja, cepat sekali. Ini kita dari olahraga, tidak berkonflik-konflik ya. Olahraga ini yang kemarin kita sempat dibikin panas Tapi sama cabang olahraga bulu tangkis. ya, menang pun kita masih panas. Ini judulnya Ginting dan Jojo bikin BWF terkesima. Alasannya wah. Ya emang wah ini. Jadi kemarin kan dua tunggal putra terbaik Indonesia itu ada Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie tampil gemilang di laga terakhir fase grup A Piala Thomas 2020. Nonton nggak? Tapi kemarin, dari awal sampai akhir emang panas banget. Apalagi idola saya, mantan pacar saya, Jonathan Christie. Jonathan Christie ini sempat bertanding dengan Denmark ya. Siapa namanya? Antonsen itu selama 100 menit, bayangin. Wah, itu solid ya. Gila, solid banget dan panas karena sama-sama kuat gitu nih. Ini kejar-kejaran angkanya sampai pas di menit-menit terakhir itu sudah terlihat nih siapa yang bakalan menang, siapa yang bakalan kalah karena fisiknya sudah mulai diuji, saudara.
Sampai kan si Antonsen itu pernah meminta bukan perpanjangan waktu ya, mengulur waktu lah istilahnya karena kayaknya dia kehabisan nafas. Nah di situ si Jojo terus memanfaatkan peluangnya untuk bisa terus menghajar Antonsen hingga akhirnya menang sehingga Indonesia menjadi juara 1 Piala Thomas 2020. Jadi kita dibocorkan ya, sosial media dibocorkan sama pelatih dari coachnya Jojo itu lagi minum, Jojo lagi minum, diwanti-wanti suruh begini, tekniknya dikasih tahu semua. Jo nanti kalau ke atas kamu ke bawah gitu, kalau ke bawah nanti kamu ke kanan gini. Itu sangat-sangat apa maksudnya? Jagat sosial media itu sangat-sangat dibutakan dengan arahan dari pelatihnya itu ya. Keren banget. Tapi emang benar-benar seintens itu pelatihnya si Jojo ini sampai BWF bilang gini. BWF menyebut tunggal putra Indonesia mencapai performa puncaknya dengan membawa tim merah putih membungkam Taiwan dan lolos ke perempat final dengan status juara grup A. Tapi akhirnya sebagai juara nomor 1 di Piala Thomas 2020. Tapi sayangnya Indonesia tidak bisa berkibar ya. Bendera Indonesia di situ. Tidak bisa berkibar. Bendera PBSI juga oke lah. Ya sudahlah. Tapi terima kasih semuanya untuk atlet bulu tangkis. Ada komentar dari Mas Yudi Nurdiansa. Bilangnya seperti ini. Ini Mas Yudi berarti Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih tim. Mas Jojo dan Mas Ginting, semangat terus ya. Bilang seperti itu. Yang bisa bilang I love you ke Jojo bukan cuma Yudi kok, kita juga bisa ya. Karena sudah membawa nama Indonesia ke kancah dunia, lebih dikenal dan macannya bulu tangkis di dunia. Terima kasih banyak atlet-atlet Indonesia. Respect brother. Lanjut ke berita pertama. Oke. Kita sudah di puncak berita di Rise Japan minggu ini. Silahkan kamu. Ini paling banyak dibaca ya karena menyangkut kehidupan sejuta umat. Judulnya adalah Pertamina menindak 91 SPBU nakal. Berikut daftarnya. Jadi kemarin Pertamina telah memberikan sanksi atau rencana sanksi ya, baru akan dikenakan kepada 91 SPBU yang tidak sesuai standar dalam pengoperasian atau penyaluran solar bersubsidi. Jadi selain di berita-berita juga ada banyak di media sosial kalau penyaluran subsidi ini terjadi penyelewengan. Jadi ada transaksi 200 liter solar tanpa adanya surat petunjuk atau rekomendasi yang jadi kan seharusnya kalau kita beli lewat Cirigen gitu kan biasanya nggak boleh ya. Itu 200 liter ya. 200 liter itu makainya tangki. Jadi truk tangki tapi dimodifikasi seperti mobil box begitu. Dan itu ramai. Ya Allah. Dan di sini sanksinya tegas ya dari Pertamina ini yang akan diberikan kepada para 91 SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini tindakan yang diambil adalah menghentikan pasokan dan penutupan sementara SPBU serta penagihan selisih harga jual solar subsidi sesuai harga keekonomiannya. SPBU-nya langsung ditutup tuh ya? Iya, penghentian distribusi solarnya aja. Tapi mungkin kalau untuk yang SPBU-nya ditutup itu mungkin tidak semuanya ya. Beberapa aja yang nakal. Tapi emang kemarin sempat ngikutin nggak efeknya yang solar langka. Jadi ada bis atau truk ya lupa saya itu nanjak tapi kehabisan solar sampai dia beli solar tuh di Cirigen gitu kan. Karena saking langkanya. Kok jahat ya? Jadi di masa-masa sulit harga-harga solar itu naik gitu loh. Justru itu cuma ada dua pilihan di masa sulit ini, mau ke jalan yang benar apa jalan yang seperti ini. Gitu. Dan buntutnya, ini Pertamina akan melakukan pemantauan secara real time informasi terkait stok dan proses melalui sistem digitalisasi di Pertamina. Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Semoga tapi untungnya ketahuan ya, untungnya ketahuan ya. Karena kan apa namanya alur keuangannya juga pasti kan dicek ini kok 200 liter kemana hilang. Iya, kan yang patut dicurigai adalah satu kali transaksi bisa 200 liter. Itu duit kebutuhannya apa? Sementara tangki truk mobil aja tangkinya berapa liter sih? Gitu. 200 bro. 200 dan di sini pemerintah mengajak para masyarakat bagi siapapun yang memiliki informasi tentang dugaan penyelewengan solar ini agar segera melaporkan ke polisi. Begitu. Mudah-mudahan cepat ditindak semuanya dan seadil-adilnya. Ya. Oke. Ada komentar dari Yuniar Prihandono. Pak Yuniar seperti ini. Di Bojonegoro dan Ngawi sangat susah cari solar. Setiap ganti shift, petugas baru ada itu pun harus antri bersama truk-truk besar. Berarti kasihan kalau yang punya mobil-mobil solar juga ya.
gitu. Ini Jawa Timur ya. Jawa Timur seperti apalagi. ini. Ada lagi komentar yang populer namanya Ervin. Kalimantan khususnya SPBU sekitaran Pelabuhan Trisakti tolong segera diintip. Oke. Maksudnya dicek ya. Sebab SPBU di sepanjang jalan Pelabuhan Trisakti tersebut tergolong nakal. Sangat memberatkan konsumen khususnya para supir. Iya, tapi sebenarnya iya kasihan banget itu Iya, supir atau supir. yang dia punya jasa ekspedisi di daerah-daerah itu kan Iya. truk itu kan solar, Isinya truk BBM-nya solar semua Ya, kan. karena dia mau supir itu kan sebenarnya nggak harus kena masalah seperti ini. Iya, Dia tapi di jalan- mau nggak mau ya yang kena dampak duluan ya supir, beliau, yang susah ya supir. Kalau muatannya bisa tahan lama, kalau dia muatannya kayak buah sayur, Iya, kasusnya merugi kebanyakan banyak. itu, gitu. Iya. Kalau tiba-tiba mundur kan Itu serem banget beruntung gitu. Oke, semoga ini bisa segera terselesaikan kasus dan yang terakhir lah ini mudah-mudahan ya. semoga tidak akan terjadi lagi kelangkaan BBM solar khususnya. Oke, mudah-mudahan ya. Iya, oke. Itulah tadi reaction jpnn.com kita minggu ini dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di JPN Reaction. Dari 5 berita apa yang kamu menarik yang paling Aku tertarik dengan solar itu tadi karena menyangkut hajat orang banyak. Begitu, dan saya punya saudara tapi dia ekspedisi gitu loh, Oke, jadi tuh jangan nangis ya. sedih banget. Ya, pokoknya nangis nanti aja di belakang. Oke, teman-teman terus support kami tim reactionjapan.com dengan cara subscribe, komen, lalu Likes. dan paling penting share bila mana video ini bermanfaat, share ke grup keluarga, ke teman-teman Grup keluarga nih biasanya yang banyak share-share-nya ya. Iya, Oke. bapak ibu-ibu. Oke, terima kasih semuanya. Saya Tika Biantoro. Saya Sergi, jika kami ada salah mohon maaf lahir batin. Salam. Sampai jumpa. Dadah.